Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya Rob si Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas saham-saham yang kemarin mengalami ARB yang berhari-hari dan pada hari ini akhirnya berhasil rebound, yaitu ada 6 saham yang kita bahas: IRA, KF, Timah, Antam, BRIS, dan Agro yang sama-sama mengakhiri penurunan turun auto reject bawahnya ya. Dan pada hari ini berhasil rebound dengan cukup meyakinkan. Oke. Sebelum kita mulai pembahasan sahamnya, saya akan coba menawarkan suatu program membership untuk rekan-rekan semua, di mana keuntungan yang akan didapat salah satunya yaitu mendapatkan rekomendasi saham dengan trading plan yang jelas serta dilengkapi dengan chart analisa teknikalnya. Berikut ini adalah contohnya. Selain itu, rekan-rekan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apapun yang berkaitan dengan saham, seperti menanyakan analisa suatu saham yang selain direkomendasikan, menanyakan update dari support resisten suatu saham, dan juga meminta pendapat bila mana ingin entry selain yang saham direkomendasikan juga bisa boleh ditanyakan. Nah, berikut ini biaya yang dibutuhkan untuk bergabung di dalam membership. Nah, oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan saham yang pertama, yaitu BRI Syariah. Nah, seperti kita ketahui, saham BRIS ini sudah mengalami ARB auto reject bawah selama 2 hari, dan pagi tadi sempat ARB juga tepat di ARB sempat 3 kali, dan pada pertengahan sesi pertama berhasil rebound. Jadi proses yang ada di BRIS adalah suatu proses yang normal, di mana hanya 2 hari dia ARB dan hari ketiga dia sudah mulai ada peranan atau reverse naik. Dan bila kita melihat tren yang terjadi di BRIS, terlihat market maker atau bandar terlihat masih menjagai harga. Chart dari BRIS terlihat low tadi di ARB tepat di uptrend channelnya. Jadi walaupun sempat turun dan memicu kepanikan, namun BRIS masih terjaga di dalam uptrendnya, dan hari ini rebound dengan sangat meyakinkan, naik 14%, atau bila dari ARB-nya berarti sudah naik reverse dari ARB sekitar 20-22%. Di mana rebound kali ini juga didukung dengan volume yang besar, jadi bagus, terkonfirmasi reboundnya. Nah, namun ini akan jadi riskan karena kenaikan hari ini cukup tajam, dan besok BRIS masih ada potensi dia akan menguji kembali, ada chance menguji kembali resisten di 3.900
Dengan potensi dia akan lanjut uptrend. Nah, kita melihat di sini ada chance dia melanjutkan uptrendnya. Bila menembus 3980 dia akan potensi lanjut bisa ke 4800 sampai ke 5000. Namun kita akan tunggu besok bisakah BRIS menembus resisten 3980 ini dengan cukup meyakinkan candlenya dan volume yang lebih besar lagi dibutuhkan untuk menembus. Nah, sedangkan dari indikator MACD-nya di sini dapat kita lihat posisi areanya masih negatif atau masih terjadi tekanan ya, belum muncul indikator positif di BRIS. Nah, kita akan tunggu besok. Bisakah BRIS bisa naik kembali menembus resist di 3980? Nah, berikutnya kita akan melihat moving average-nya. Ini di sini juga dapat kita masih terlihat sekilas masih sangat uptrend. Jadi penurunan terjadi ini masih cukup wajar. Jadi kita akan tunggu besok untuk penentuan arah menembus resisten 3980 dan apabila gagal tembus, ini akan membuka peluang untuk BRIS dia akan bergerak sideways terlebih dahulu. Nah, berikutnya kita akan melihat pergerakan asing. Nah, di BRIS 2 hari terakhir terlihat asing mulai masuk kembali. Nah, hari ini asing masuk lebih besar lagi sehingga harga terdorong naik. Saat tren masih cukup bagus di BRIS di Oktober, asing masih cenderung naik walaupun sesekali investor asing dia melakukan take profit. Berikutnya kita akan melihat kembaran dari BRIS yaitu agro. Nah, untuk agro hari ini juga sama, namun di agro tekanan jual lebih besar. Nah, di sini dapat kita lihat ARB agro keempat ya. Jadi dia lebih tekanannya lebih besar 1 hari, lebih lama dia. Jadi sempat ARB 3 hari dan hari keempat tadi pagi sempat ARB, namun kemudian dia ketarik dari kemarin yang tadi lepas pertama dari kuncian ARB yaitu Antam, kemudian disusul BRIS lepas dari ARB dan rebound, dan kemudian agro menyusul ikut rebound juga dan dia berhasil tutup kembali di atas resist 1280. Jadi untuk besok yang paling riskan adalah agro. Nah, sedangkan di BRIS terlihat trennya masih cukup bagus. Nah, sedangkan di agro dapat kita lihat ARB tadi dia sudah totally keluar dari uptrend. Nah, untung saja berhasil rebound dengan candle yang sangat meyakinkan, dengan volume juga yang sangat meyakinkan. Jadi kita akan tunggu besok. Kita harapkan agro bisa bertahan di atas 12.280 dan melanjutkan reboundnya dan untuk naik sampai menuju ke resist di 1675. Nah, bila tadi MACD-nya BRIS belum dead cross, nah ini posisinya kalau di agro karena posisinya dia lebih tertekan daripada BRIS posisinya agro ini. Nah, di sini dapat kita lihat agro ini sudah dead cross dan dapat kita lihat tekanan jualnya lebih besar daripada BRIS dan dapat kita lihat juga gerakan uptrendnya pun dia juga sudah sempat keluar sedangkan BRIS masih belum. Nah, kita akan tunggu acuannya besok adalah di 1280. Ini harus cermati. Jadi harus lebih cermati karena posisinya dia jauh lebih tertekan atau market maker atau bandara lebih berat menekan ke agro ya.
Nah, dari moving average juga dapat kita lihat di sini. Jadi kalau di breeze belum sempat ya di bawah, sebelum sempat ke bawah MA20. Nah, ini agro di sini dapat kita lihat tertekan sampai dia keluar di bawah moving average 20, menandakan begitu derasnya guyuran dari tekanan dari market maker, sehingga ini dapat kita lihat di sini dari MACD-nya pun dapat kita lihat ya tekanan dia nggak jauh lebih kuat. Nah, ini hati-hati bila ternyata besok agronya gagal bertahan di atas 1280, ini akan sangat riskan. Nah, berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan asing di agro. Nah, di sini asing masih hari ini dia masuk lagi, namun terlihat akumulasi beli asing juga tampak lebih kecil agro ya. Di agro ini lebih kecil dari posisi di breeze. Jadi lebih meyakinkan, memang lebih secara chart dan tren dan semuanya lebih meyakinkan di breeze daripada di agro, walaupun gerakannya cenderung searah untuk breeze dan agro ini. Nah, berikutnya kita akan melihat aneka tambang. Nah, di Antam dengan sentimen nikel dan atau mobil listrik dan pembangunan dari pabrik baterai mobil listrik ini mendorong Antam bergerak dengan sangat, reboundnya pun juga cukup meyakinkan. Nah, di mana ini juga lebih, nah ini untuk Antam ini juga malah dia trennya dapat kita lihat di sini dia lebih strong daripada breeze. Nah, kita ketika tertekan, ini sama tertekannya ya, 2 kali ARB sama persis dengan breeze. Yang ini dapat kita tidak sempat menyentuh uptrend channel. Nah, breeze saat di pas ya, posisi ARB-nya pas di uptrend channel, sedangkan Antam lebih atas lagi dan berhasil rebound. Nah, ini volumenya juga sangat luar biasa di Antam. Nah, ini breeze belum sempat indikator MACD-nya positif. Nah, ini di Antam sudah positif, menandakan hari ini rebound dan disertai volume yang besar dan juga disertai akumulasi beli yang sangat besar. Dan ini dipertegas dengan bentukan candle yang sangat meyakinkan, candle Marubozu yang sangat meyakinkan terjadi di Antam. Nah, besok potensinya dia akan ada potensi langsung menguji resisten di 3420 yang kemarin dicoba dan masih gagal atau terjadi rejection ketika menguji resist 3420. Jadi bila besok Antam bisa melanjutkan kenaikan dengan meyakinkan dan tidak terjadi distribusi lagi atau rejection lagi di kisaran resisten 3420, ini Antam ada potensi untuk lanjut kembali menuju ke resisten berikutnya yang ada di 3820. Nah, untuk tadi pagi dia untuk Antam dia support yang ada di Antam yaitu kisaran di 2600 dan di 2780. Sebenarnya dia membutuhkan hanya close di atas 2780 untuk bisa confirm rebound. Nah, namun ternyata market memutuskan dia inflow sangat besar ya, sehingga harga terus terdorong naik sampai tutup di 3190. Ini makin lebih meyakinkan bahwa dorongan beli di Antam ini masih sangat kuat untuk melanjutkan uptrendnya. Nah, berikutnya kita lihat dari sisi moving average 20 juga sama. Ini di sini kita lihat belum sampai dia menyentuh 20 udah rebound dengan sangat strong. Nah, besok yang harus diperhatikan dan besok yaitu ketika Antam menguji resisten 3420, apabila nanti gagal dan malah cenderung ditekan kembali, ini ada potensi dia akan bergerak, ada potensi juga untuk bergerak sideways.
Nah, bagaimana dengan pergerakan asing di Antam? Nah, terlihat malah lebih meyakinkan daripada BRIS 2 hari. Nah, ini 4 hari beruntun asing masuk memborong Antam, walaupun Antam posisinya ARB 2 hari, di mana asing masih terus entry atau mengakumulasi beli saham Antam ini. Dari sisi pergerakan asing, terlihat Antam memang sangat meyakinkan dari bentukan candle, pergerakan, dan semua indikator menandakan bahwa Antam ini posisinya uptrendnya masih sangat strong, di mana market maker atau bandar masih terus mengakumulasi beli saham Antam. Nah, untuk komunikasi kelanjutan uptrendnya harus valid break resisten 3420. Nah, berikutnya kita akan melihat kembaran dari Antam, yaitu Timah atau TIMS, dengan pergerakan sama persis, cuma beda di harga. Nah, Antam Timah biasanya harganya hampir mirip-mirip, namun sekarang nggak berbeda karena Antam lebih terdorong, sentimennya lebih positif ke Antam. Nah, Timah terlihat hanya sekedar mengekor dari pergerakan Antam. Jadi, ke Antamnya sudah 3 ribuan, ini masih di 2 ribuan. Selisih 1000, padahal dulu hampir sama. Nah, untuk Timah juga sama, ini dapat kita lihat di sini. Pas rebound di uptrend channel. Mantul dengan candle Marubozu, didukung dengan volume transaksi yang meningkat cukup tinggi, dan dapat kita lihat di sini juga untuk indikator MACD-nya pun juga sudah langsung berubah positif. Jadi untuk pergerakan Timah juga sama seperti Antam, di mana posisinya masih strong uptrend. Nah, di mana nanti konfirmasinya untuk lanjut uptrend lebih valid ketika nanti dia berhasil menembus kembali resist di 2370. Nah, kemarin sempat mencoba dan ternyata ada rejection atau tekanan jual atau supply yang begitu besar di atas 2370 sehingga turun dulu. Nah, sekarang dia akan mencoba, besok ini akan mencoba kembali menembus resisten tersebut. Nah, bila bisa confirm naik, tembus dengan candle yang meyakinkan, dengan volume yang kalau bisa semakin besar, karena untuk penembusan suatu resisten itu membutuhkan volume yang sangat besar, tenaga besar untuk menjebol resisten tersebut, yaitu lanjut menuju ke resisten berikutnya yang ada di 2670. Nah, dari moving average juga dapat kita lihat di sini sangat bagus kenaikannya. Nah, besok akan menguji ke resist 2370. Nah, perhatikan sama seperti Antam, apabila gagal tembus, ini ada chance dia akan potensinya sideways. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya untuk di Antam? Timah. Nah, seperti tadi saya jelaskan bahwa sentimennya memang lebih ke Antam. Nah, ini kita di sini posisi asing memang hari ini dia akumulasi beli, namun baru sehari dan kemarin dapat kita lihat di sini asingnya malah cenderung keluar. Nah, ini kalau lebih memilih, jadi lebih sentimen atau semuanya ini lebih bagus di Antam daripada Timah, walaupun sama-sama mengalami kenaikan. Oke, berikutnya adalah KF. Nah, Kimia Farma hari ini akhirnya rebound setelah 1, 2, 3, 4. Nah, hari ke-6 ini. Hari ke-6 tadi sesi pertama, hari ke-6 dia ARB atau di bawah dan akhirnya terbebas paling telat. Ya, dia paling bebas dari ARB paling telat tadi. Setelah Antam lepas, BRIS lepas, BBKP lepas, dan terakhir di sesi kedua baru KF ini ikut berhasil rebound dan lepas dari ARB-nya. Yang terlihat mulai ada perlawanan. Di sini dapat kita lihat setelah kosong volume
ARB dengan volume yang kecil. Nah, terlihat mulai ada demand masuk di sini. Dimana volume cenderung naik, ya dimana di sini dapat kita lihat harganya pas, ARB-nya bisa pas di dia KF memiliki support di 4.580 dan tadi pas karena ARB-nya di 4.570 dan dia langsung rebound. Nah, namun sisi negatif dari KF karena tekanan jualnya ini begitu besar karena di markdown oleh market makernya, dan dapat kita lihat di sini dia keluar dari uptrend channelnya. Nah, kita harapkan besok dia bisa kembali masuk ke uptrendnya, jadi harus bisa naik dan stay di atas 5.000. Dan kemudian untuk mengkonfirm reboundnya kali ini KF harus bisa naik dan menembus kembali resisten yang ada di 5.450 sehingga dia bisa lebih meyakinkan untuk lanjut naik menuju ke third all time high-nya kembali di kisaran 7.500. Namun untuk pertama dia harus naik di atas 5.000 dulu, dan kalau bisa lebih meyakinkan lagi dia bisa balik ke atas 5.450 sehingga uptrend-nya masih jalan terus. Nah, hati-hati bila ternyata cuma jebakan atau tipuan dan bandar membanting lagi. Nah, itu sangat berbahaya karena penurunan bisa kembali meluncur ke support berikutnya di 4.000. Nah, untuk di KF ini di indikator MACD-nya pun sudah kurang oke karena tekanan jual ARB yang sampai hari ke-6 baru mulai ada perlawanan. Ini sudah dead cross, posisinya udah negatif ya, di bawah. Dan di sini kita MACD-nya juga menandakan tekanan jualnya juga lebih besar dari penurunan yang sebelumnya. Dan ini cukup hati-hati. Nah, untuk membatalkan ini KF-nya harus bisa untuk ke depan ya, 1-2 hari lagi ya dia harus bisa rebound dengan kuat. Ya, kalau sampai tidak bisa balik ke 5.000 itu akan sangat berbahaya, karena dia harus kembali sampai naik sampai ke menembus ke resistnya di 5.450. Nah, dari moving average-nya juga sama. Tekanan jual bertubi-tubi menghajar KF sehingga 2 hari candle-nya sudah di bawah moving average 20, jadi dia butuh untuk naik kembali ke atas moving average 20, jadi dia harus stay di 5.000 dan kalau bisa dia di atas itu, dan kalau lebih bisa lagi dia bisa tembus kembali ke atas 5.450. Ini akan lebih sangat memperaman ke posisi dari KF. Nah, apabila tidak terjadi itu kurang bagus untuk di KF. Ini berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan asing di KF. Terlihat asing di sini posisinya dia keluar 2 hari terakhir ini. Walaupun sebelum-sebelumnya di sini dapat kita lihat asing cenderung masuk. Namun hari ini terlihat walaupun mulai rebound, asingnya malah jual. Nah, kita akan tunggu besok bisakah KF kembali ke atas 5.000 untuk masuk ke dalam uptrend channel bagian bawahnya lagi. Nah, berikutnya kita akan melihat Itama Ranuraya atau IRA. Nah, IRA ini hari ini juga reboundnya dia malah lebih strong. Enough paling letoy dari 3 farmasi yang besar, ya tidak termasuk PIVA, PH kan market cap-nya lebih kecil lagi. Ini IRA ini reboundnya paling strong ya daripada KF mana. Hari ini rebound dan tutup di 2.700 dan ini closingnya sudah di atas 2.580, jadi oke, cukup bagus. Jadi ada potensi dia akan rebound. Nah, untuk resistennya dia di 3.700 cukup jauh. Jadi untuk tahap pertama dia akan coba bisa menutup gap. Nah, kisaran di 29 sampai 3.000 untuk target terdekat untuk rebound dari IRA. Ini juga
reboundnya pun juga confirm karena candlenya pun juga oke, Marubosunya, dan volumenya cukup meningkat. Nah, yang patutnya negatif, sisi negatifnya yaitu sama seperti KF karena ARB-nya beruntun 5 hari. Ini indikator MACD-nya pun sudah dead cross, dan walaupun rebound tetap aja dia masih posisinya masih negatif. Nah, kita akan tunggu besok, semoga IRA bisa melanjutkan kenaikannya dan bisa naik menuju ke 29 sampai 3000 sehingga akan lebih meyakinkan untuk rebound-nya. Nah, paling penting IRA harus bisa stay bertahan di atas 2580. Nah, berikutnya dari sisi moving average, nah ini cukup bagus, lebih bagus dari KF karena dia masih bertahan di atas moving average 20 dan dia berhasil rebound. Posisinya masih cenderung uptrend walaupun MACD-nya pun sudah dead cross. Nah, kita akan tunggu besok dengan syarat IRA ini ya tidak boleh turun di bawah 2580 karena itu akan memperkecil peluangnya untuk lanjut naik. Nah, bagaimana dengan pergerakan asingnya? Ini terlihat asingnya tidak, posisinya tetap masih membeli walaupun kecil-kecil. Nah, hari ini meningkat kembali. Nah, ya kita akan tunggu untuk besok. Seperti tadi harus bertahan stay di atas 2580 untuk semakin membesar potensi atau peluang IRA untuk melanjutkan uptrend-nya. Oke, kita berikutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan IHSG. IHSG kita hari ini naik, ditutup di 1,7% karena investor asing memutuskan untuk menaikkan saham-saham bank blue chip, jadi otomatis naik dan masih tetap terjaga uptrend. Nah, seperti chart kemarin yang masih tetap uptrend, stay di atas 6348. Ini titik krusial dari IHSG ada di support 6348 dan titik support yang paling penting lagi dan IHSG nggak boleh di bawah ya, di bawah ini yaitu di 6265. Jadi dua titik support penting di mana yang menjaga IHSG tetap uptrend. Hari ini tutupnya kan di 6429. Jadi sudah kembali up di atas 6414. Nah, ini besok ada potensi kalau setelah global juga kondusif bisa naik 6516 karena terlihat investor asing masih tetap posisinya, tetap arahnya cenderung naik. Posisinya tetap mengakumulasi membeli untuk saham-saham blue chip, terutama saham bank besar. Terlihat BRI, Mandiri masih cukup, arahnya masih kenaikannya cukup solid hari ini ya, kecuali bank BUMN yang besar yang kurang bagus yaitu di BBNI ya, agak kurang oke chartnya. Di ke depan masih posisinya cukup oke untuk IHSG sendiri. Untuk volume juga oke, cukup lumayan besar, biasa rata-rata. Nah, untuk MACD-nya masih terjaga di posisi positif. Nah, hari ini naik lagi dengan bank naik besar, yang posisinya pasti udah langsung posisi hijau lagi. Jadi masih cukup oke, walaupun banyak sekali saham-saham BUMN yang dinaikin gila-gilaan itu bergerak volatile. Namun terlihat karena market cap besar dikuasai dan digerakkan oleh bandar-bandar asing, maka walaupun saham-saham BUMN yang naik gila itu bergerak volatile dan turun cukup dalam, jadi tidak mempengaruhi chart IHSG karena sebagian besar saham-saham yang market cap-nya besar itu digerakkan oleh bandar-bandar asing atau market maker asing. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam membantu mengambil keputusan beli dan jual.
Terima kasih.